Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Pradana Cantika, NIM 35, dan beserta rekan saya Hesti Mahanani, NIM 19. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang makalah pendidikan inklusi dengan judul Upaya Penanganan Anak Berkesulitan Belajar atau biasa disebut dengan disleksia. Kami dari kelas 4A BGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Zaman sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi juga kesulitan belajar ini dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan normal, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik dengan sesuai harapan. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan yang mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor inteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Kesulitan belajar dapat terjadi pada peserta didik di setiap aspek perkembangan, seperti pada peserta didik dengan aspek perkembangan rendah maupun aspek perkembangan tinggi. Tetapi banyak anak yang mengalami kesulitan belajar adalah turunan dari orang tuanya yang mengalami kesulitan belajar juga. Kesulitan pada anak sering diawali dengan tidak ingat huruf, sulit menyebutkan huruf yang hampir sama hurufnya, misalnya B dengan P, P dengan Q, U dengan N. Juga dalam mengenal angka dan berhitung. Kesulitan pada peserta didik inilah yang mengalami masalah dalam baca, menulis, dan berhitung. Gejala disleksia merupakan istilah dari ketidakmampuan membaca dalam diri anak. Misalnya, anak sering membaca buku dalam waktu lama tapi tidak membaca huruf, hanya detail gambar hingga proses kerja dari setiap faktor di gambar itu. Anak juga suka bingung membedakan letak antara kanan dan kiri. Ia bisa mengeja semua huruf, tapi harus melihat posisi lidah, gigi, dan bibir ketika mengucap suku kata seperti ba atau da. Sementara itu, daya rekam atas semua detail peristiwa dan pengetahuan anak sangatlah tinggi. Tajab tahun 1994, pendidikan belajar dapat didefinisikan sebagai berkembangnya kecerdasan seseorang dalam penglihatan, pikiran, perasaan, dan melakukan kegiatan berdasarkan kejadian yang dialaminya, baik dalam sosial emosionalnya, kecerdasannya, dan geraknya. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas belajar dan menulis. Gangguan ini bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada otak yang telah mengolah dan memproses informasi yang sudah dibaca. Para orang tua sering beranggapan bahwa anak-anak usia sekolah yang belum bisa membaca dan menulis merupakan ukuran ketidakmampuan mereka. Anak yang sudah bersekolah dan belum lancar membaca dianggap bodoh atau tertinggal. Bisa saja terjadi anak itu menderita disleksia. Saya menjelaskan bahwa selama akuisisi bahasa pertama, anak mengalami dua proses, yaitu proses kompetensi dan kinerja proses. Proses kompetensi adalah proses memperoleh bahasa itu tanpa disadari oleh seseorang yang melalui periode akuisisi bahasa, sedangkan proses kinerja adalah proses memperoleh bahasa berdasarkan kemampuan pemahaman dan kemampuan untuk mempublikasikan kalimat baru. Chomsky dan Miller masih dalam perdebatan cair bahwa setiap anak memiliki alat penguasaan bahasa yang dia bawa sejak lahir. Alat disebut perangkat bahasa acquisition, disingkat LAD. Perkembangan bahasa anak dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama pada tahap ocehan, yang ada pada tahapan ini anak tidak memiliki arti dari suara yang dikeluarkan, suara dalam bentuk vokal atau konsonan, tapi tidak merujuk pada kata atau makna tertentu. Yang kedua,
tahap satu kata, yaitu pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki makna itu mewakili seluruh gagasan. Satu kata mewakili kata atau kalimat anak untuk apa yang dia nyatakan. Ketiga, tahap dua kata adalah bahwa pada saat ini sebagian besar anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi dua kata. Pada tahap ini, anak mampu membedakan jenis kelamin, benda, dan lainnya. Dan yang keempat, tahap telegrafis. Tahap ini adalah pada saat ini anak menghubungkan 3-4 kalimat dan bahkan lebih. Mereka sudah mulai belajar untuk dapat membuat kalimat-kalimat, pernyataan negatif, serta kalimat majemuk dan berbagai bentuk kalimat. Pada usia 5-6 tahun, bahasa anak menyerupai bahasa seorang dewasa. Sebagian besar aturan tata bahasa telah dikuasai dan polanya bahasa panjang bicara semakin bervariasi. Anak-anak sudah bisa menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Terjadinya disleksia. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional meliputi yang pertama tendensi terbalik, yang kedua kesulitan diskriminasi, menyalahkan tulisan atau kata yang sama, yang ketiga sulit melafalkan dan ingat mengenal huruf atau tulisan yang dilihatnya, yang keempat memori visual terganggu, yang kelima kecepatan persepsi lambat, yang keenam masalah dalam menganalisa dan melafalkan tulisan yang dilihatnya. Ujian mengeja dan melafalkan huruf tidak bagus. Dan yang terakhir, ke-8, selalu bagus dengan keterampilan kegiatan mendengar, mengeja, dan melafalkan huruf. Kemudian, yang ketiga, cara menangani disleksia. Para ahli menyatakan bahwa disleksia tidak dapat disembuhkan, namun penderita dapat mempelajari cara atau metode belajar yang cocok. Guru pendamping dapat memberikan metode bercerita. Guru pendamping menerapkan metode bercerita dalam setiap proses pembelajaran berlangsung. Cerita dapat melatih daya fokus anak untuk mendengarkan cerita dengan seksama. Metode bercerita biasanya digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa atau kemampuan berbicara pada anak termasuk kosakata, berbicara dan membaca. Kegiatan bercerita juga dapat menarik minat dan perhatian siswa, melatih pemahaman, serta dapat meningkatkan penguasaan keterampilan siswa dalam mendengarkan, menulis, serta mengembangkan imajinasi. Disleksia dengan cara menyusun kata atau kalimat dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kreativitas guru. Salah satunya yaitu dengan cara membuat kartu huruf yang kemudian akan disusun menjadi sebuah kata atau kalimat. Kartu huruf merupakan media pembelajaran berupa potongan kartu berbentuk persegi panjang dengan bertuliskan suatu huruf atau simbol yang merupakan alat bantu anak dalam belajar membaca. Kata atau kalimat menggunakan media seperti kartu huruf dapat membantu anak disleksia untuk menghubungkan suara dengan huruf. Sehingga dengan menggunakan kartu huruf ini, anak disleksia diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam membaca. Kompensasi, dispensasi, dan toleransi yang dapat diupayakan dengan baik oleh guru dapat menjadikan anak disleksia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan demikian dan dengan memahami berbagai kelebihan dan kekurangan siswa disleksia akan menjadikan anak disleksia dapat dengan lebih mudah mengikuti pembelajaran di kelas bersama anak normal lainnya. Penutup. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa anak disleksia adalah anak yang sulit mengeja dan melafalkan huruf, atau anak yang sudah bersekolah yang mengalami keterlambatan dalam membaca dalam usia tertentu. Dapat dilakukan guru pendamping dalam menangani anak disleksia, yaitu guru dapat menerapkan metode bercerita, membuat media pembelajaran berupa kartu huruf, dan memberikan kompensasi, dispensasi, dan toleransi yang dapat diupayakan dengan baik oleh guru dapat menjadikan anak disleksia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.
Dengan demikian dan dengan memahami berbagai kelebihan dan kekurangan siswa disleksia akan menjadikan anak disleksia dapat dengan lebih mudah mengikuti pembelajaran di kelas bersama anak normal lainnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata atau perkataan yang salah dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.